Tommy adalah seorang pria yang pernah menguasai jalanan Birmingham, Inggris. Namun kini, di masa pensiunnya, dia terpaksa kembali karena harus menghadapi musuh yang jauh lebih besar. Perang, pengkhianatan, dan bahkan darah dagingnya sendiri. Di tengah kekacauan Perang Dunia II, saat dunia hampir runtuh, sebuah konspirasi gelap mengancam menghancurkan Inggris dari dalam. Lantas, bagaimana kisah selengkapnya? Tonton sampai habis, jangan skip video ini. Tahun 1940-an, pemerintah Nazi maksa para tahanan di kamp konsentrasi buat ngepalsuin uang Inggris, jutaan pound sterling jumlahnya. Rencananya, uang palsu itu mau diselundupin ke Inggris buat dibanjirin ke sistem perbankan, biar ekonomi mereka hancur. Kalau berhasil, Jerman bisa menang perang. Abis semua uang palsu dimasukin koper itu dikirim pakai kereta api. Suatu malam, para wanita di pabrik senjata penting di Birmingham, Inggris, lagi kerja keras tapi tiba-tiba kota mereka dibom pesawat Jerman. Hari itu tepat ulang tahun salah satu karyawan, jadi mereka sempet nyanyi dan nyalain lilin buat dia. Sayangnya, momen manis itu buyar total pas bom jatuh tepat di pabrik. Meledaklah tuh pabrik, semua pekerja modar seketika. Sementara itu, Tommy hidup sendirian. Dulu dia pemimpin geng Peaky Blinders, geng paling kuat di Inggris. Tapi sekarang dia ngurung diri di pedesaan, sembari nulis biografinya. Pagi harinya, asistennya yang namanya Johnny ngasih tahu kalau kampung halaman mereka, Birmingham, kena bom. Tommy diam aja, tanpa ekspresi. Johnny juga cerita kalau dia ketemu seorang wanita pengungsi yang kenal Johnny dari dulu. Wanita itu nanya kabar Tommy, manggil Tommy, raja semua gipsi. Johnny jawab kalau Tommy udah narik diri dari dunia buat nulis. Pas Tommy lagi asik nulis, dia dengar telepon berdering. Begitu dia ninggalin meja buat matiin telepon, dia lihat ada orang yang lagi lari-lari di halaman rumahnya. Beberapa saat tegang, akhirnya Tommy frustrasi dan membanting meja. Dia mutusin buat jalan-jalan keluar dan nemuin sebuah syal merah nyangkut di dahan pohon. Pas lagi nulis, dia ngerasa belakangan ini dia dihantui bayangan mendiang putrinya. Tapi syal itu nyata dan dia nggak bisa jelasin gimana bisa ada di sana. Karena keberadaan syal itu bikin dia nggak tenang, dia mutusin buat gantung syal itu di makam kakaknya. Sore harinya, Tommy dikunjungi adik perempuannya, Ada. Dia cerita soal kejadian di pabrik. Dia pengen Tommy balik lagi dan membantunya, tapi Tommy nolak karena dia masih sibuk berantem sama hantu-hantu di pikirannya. Ada marahin Tommy, bilang kalau Tommy udah bertahun-tahun gak ketemu anak-anaknya. Tapi Tommy ngeles, bilang dia gak pernah jadi ayah sejati. Dengan sebel, Ada tetap ngasih kabar terbaru. Putranya yang namanya Charles ada di garis depan Afrika Utara. Putranya yang lain, Duke, sekarang jadi pemimpin baru Peaky Blinders. Yang membagongkan, Duke malah bawa geng itu ke masalah gede. Ada khawatir Duke bakal digantung atau dihakimi massa. Tommy ngotot kalau dia udah berubah sejak kematian kakaknya, jadi dia nggak bisa membantunya. Di Birmingham, petugas pemadam kebakaran dan polisi lagi nanganin pabrik yang hancur. Tiba-tiba, Peaky Blinders datang. Polisi udah tahu mereka nggak bisa ngapa-ngapain buat ngehentiin geng itu. Mereka dobrak pintu depan, lalu mulai ngerampas semua senjata yang masih utuh. Pemilik pabrik protes, tapi Duke bilang mereka udah dapat izin dari kepala inspektur polisi Birmingham, sembari ngasih sejumlah uang. Karena pemilik pabrik terus nyerocos, tangan kanan Duke yang namanya Elijah ngumumin kalau siapapun yang coba ngehalangin bakal diidentifikasi dan keluarganya bakal jadi sasaran. Pemilik pabrik bilang dia nggak takut, sehingga Duke langsung hajar dia. Para karyawannya coba ngelawan, tapi Peaky Blinders balik gebukin mereka. Sehabis warga sipil sukses dinetralisir, geng itu nyelesain ngambil semua senjata. Beberapa saat kemudian, Ada balik ke Birmingham. Dia jemput putranya Carl, lalu pergi ke pabrik. Para pekerja langsung negor karena berani-beraninya muncul, soalnya Peaky Blinders sudah bikin keadaan kacau. Di sebuah bar, Duke ketemu agen Nazi bernama Beckett. Beckett nunjukin contoh uang palsu. Ada 350 juta pound sterling siap diedarin ke ekonomi Inggris. Dia mau pakai geng-geng buat ngedarin. Kalau Peaky Blinders setuju kerjasama, mereka dapat komisi 20%. Tetapi harus siap hadepin kekacauan. Beckett juga bilang atasannya mau dia ngomong sama Tommy. Karena frustrasi, Duke nembak jendela buat ngegertak Beckett. Sambil teriak kalau dialah yang bertanggung jawab, bukan Tommy. Pas Beckett nanya apakah dia siap mengkhianati negaranya sendiri, Duke jawab iya. Maka Beckett bilang dia harus buktiin malam ini juga. Keesokan harinya, Tommy dengar suara di rumahnya. Dia langsung ambil pistol buat memeriksa.
Di atas meja, dia nemuin secarik kertas tulisannya, ikuti jendela yang terbuka. Tommy nurutin petunjuk itu sampai nemuin Kaulo yang lagi baca bukunya. Tommy todong pistol ke Kaulo, tapi pas lihat lebih deket dia kaget karena Kaulo mirip banget sama ibu almarhum Duke, Zelda. Kaulo jelasin kalau dia adalah saudara kembarnya Zelda, dan dia masih bisa ngomong sama Zelda lewat mimpi dan ritual panggil arwah. Dia ngaku Zelda ngirim dia membawa pesan bahwa kedua kembar itu Gypsy, dan Duke lagi terlibat sama orang-orang jahat yang bakal ngehancurin bangsa Gypsy. Kalau Tommy setuju balik dan ngehentiin putranya, Kaulo janji bakal bantu Tommy nemuin ketenangan batin. Tiba-tiba, Johnny masuk bawa pistol karena nyangka ada penyusup, tapi Tommy stop dia dengan bilang kalau Kaulo adalah tamu mereka. Secara pribadi, Johnny ngasih tahu Tommy kalau Kaulo itu biasa memanfaatkan ibu-ibu yang berduka dengan pura-pura bisa hubungin roh anak mereka yang gugur perang. Johnny khawatir Kaulo juga mau manipulasi Tommy, tapi omongan Johnny nggak dianggap sama sekali. Di sore harinya, Duke ngecek babi-babinya dan nyimpen beberapa barang di gudang. Tiba-tiba ada datang. Dia marahin Duke soal penggerebekan pabrik dan nanya soal babi-babi itu. Duke ngaku ada rumah potong hewan kena bom, jadi dia ngerawat babi-babi itu sementara. Tapi ada nggak percaya. Duke akhirnya ngaku kalau dia juga jual obat-obatan. Lalu ada ingat persediaan obat di rumah sakit baru aja dicuri. Di momen ini, ada ngancam bakal laporin Duke. Tapi Duke bilang, nggak ada yang bisa ngehentiin dia. Sehabis itu, ada pergi nemuin teman yang dulu pernah kerja sama Tommy. Dia cerita soal ulah Duke, dan dia kepikiran mau lapor ke polisi militer. Di sini ada minta kesaksian dan dukungan temannya, tetapi di luar dugaan temannya nolak. Dia bilang ngelawan Duke cuman bakal bikin mereka kena masalah, dan menurut temannya cuma Tommy yang bisa ngehentiin Duke. Sementara itu, Tommy pergi ke ruangan anggurnya. Di situ, dia nggak sengaja ngejatuhin botol pas dia dengar suara. Tiba-tiba, dia flashback ke masa lalu di terowongan perang. Momen ini menandakan kalau dia menderita gangguan mental serius atau PTSD. Dalam bukunya, dia nulis kalau dia bawa perang ke rumahnya biar dia bisa tidur. Tak lama kemudian, dia dikejutin sama Kaulo yang ngebangunin dia. Kaulo bawa syal merah yang waktu itu dan nanya tentang kakak Tommy. Tommy nggak mau bahas, tapi Kaulo terus maksa. Di momen ini, Kaulo ngaku kalau dia sebenarnya adalah Zelda yang pakai tubuh saudarinya. Tommy nggak percaya. Kaulo bilang syal itu ditinggal putri Tommy. Dan dia udah ngomong sama kakak Tommy, ngutip apa yang Tommy ucapin di makam sebagai bukti. Tommy sekarang penasaran dan pengen tahu lebih, tapi Kaulo cuma mau cerita lebih kalau Tommy setuju bantuin Duke. Lalu Tommy bilang dia udah nggak mau balik ke dunia lamanya. Maka Kaulo nawarin diri buat bantuin Tommy supaya balikin jati diri yang dulu. Karena terbawa suasana malam, mereka pun lanjut bercocok tanam. Di momen membagongkan ini Kaulo cerita tentang tempat persembunyian rahasia lama sebagai bukti lebih lanjut bahwa dia adalah Zelda. Setelah itu, Kaulo ngasih tahu Tommy kalau kakaknya nggak nyalahin Tommy atas kematiannya, bahkan semua orang percaya kakaknya bunuh diri. Tommy berusaha nutup mulut Kaulo, tapi malah keceplosan kalau kakaknya nyuri mobil Tommy. Jadi Tommy ngejar dia. Dengan rasa bersalah, Tommy ngakuin apa yang terjadi. Malam itu kabut dan kakaknya kebanyakan ngerokok, jadi dia ngira Tommy adalah iblis. Dalam perkelahian, Tommy nggak sengaja bunuh dia. Di momen ini Kaulo coba hibur Tommy dan bilang Tommy harus ikhlas. Tommy nggak bisa nyelamatin putrinya atau kakaknya, tapi dia masih bisa nyelamatin putranya. Di sore harinya, Birmingham dibom lagi. Orang-orang buru-buru ke tempat perlindungan. Di saat itu, ada manfaatin kesempatan ini buat ngomong ke semua warga. Kalau dia pengen ngehentiin Duke, tapi dia butuh kesaksian mereka buat lapor ke polisi militer. Sementara itu, Duke ketemu Beckett dan Virgil, yang merupakan wakil ketua Liga Fasis Inggris. Si Virgil ini bakal bantu nyebarin uang palsu ke seluruh negeri, jadi dia pengen bahas detailnya. Lalu, Duke bagi rencana pakai 3 perahu kanal buat ngambil uang tunai. Di situ Virgil merasa terkesan. Gak lama kemudian, Beckett ngungkapin kalau dia dapat info intel yang nandain Virgil sebagai pengkhianat, jadi dia nggak bisa dipercaya. Mendengar ini, Duke langsung nembak Virgil, hingga Virgil merangkak sampai sirup merahnya bercucuran kemana-mana. Kemudian Duke nembak dia lagi sampai akhirnya si Virgil meninggoy. Di momen ini, Duke terpengaruh oleh Beckett yang nyuruh buat habisin semua peluru ke tubuh si Virgil. Sehabis itu Duke panik banget. Beckett ngeyakinin dia kalau dia kerja sama orang-orang penting dan Duke bakal dilindungi.
Selanjutnya, Duke bakal segera bawa perahu ke Liverpool untuk ambil uang itu. Tapi untuk saat ini, Duke harus nyingkirin dulu mayat si Virgil. Setelah Beckett pergi, Duke frustrasi hingga banting botol yang ada di situ. Lalu dia kasih mayat itu ke babi-babinya untuk disantap. Di Liverpool, kapal-kapal yang bawa koper berisi uang akhirnya datang. Pagi berikutnya, Tommy berbaring sendirian di tempat tidur sama Shell itu. Kemudian dia gantung Shell itu lagi di makam kakaknya, dan dia akhirnya mutusin buat bertindak. Dia pakai baju lamanya, ambil mobil, dan ngumumin kalau dia bakal pergi ke Birmingham. Johnny yang khawatir banget bilang ini gila, tapi dia tetap nawarin diri ikut. Sementara itu, Duke terlihat baru bangun abis bermalam sama seorang wanita. Dia nyadar masih megang pakaian Virgil, lalu dia inisiatif membakarnya. Kemudian, Beckett datang dan cerita soal apa yang dilakukan Ada di tempat perlindungan. Beckett pengen Duke bunuh Ada sebelum dia lapor ke polisi militer. Beckett juga bilang dia malu sama putranya sendiri, tapi dia bakal bangga banget sama Duke anaknya. Sehabis itu, Duke ngikutin Ada dan Carl keliling kota. Dia bersembunyi di bilik telepon yang ngasih posisi tembakan sempurna, tapi perasaannya ke keluarga nggak ngizinin dia buat nembak. Di situ dia marah banting telepon, tapi kemudian dia ngikutin Ada lagi. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti di dekatnya. Ternyata itu adalah Beckett. Di momen ini Duke teriak peringatin Ada. Namun sayangnya, semua udah terlambat. Beckett terlanjur menembak Ada beberapa kali sampai meninggoy lalu nyuri tas berisi kesaksian-kesaksian itu. Sebelum pergi, Beckett bilang ke Duke kalau Duke nggak bikin dia bangga. Di momen ini, Carl shock dan Duke cuma bisa diem, merasa nggak berdaya. Sementara itu, di jalan, Tommy berhentiin mobil dan keluar karena lihat sosok seperti Ada. Itu bikin dia sadar kalau Ada udah meninggoy. Beberapa menit kemudian, dia sampai di TKP. Seorang polisi bilang Duke terlibat di kematian Ada. Di situ, Tommy suruh Johnny pergi ke kamar mayat buat jagain jenazah Ada, sementara dia mau ngurus yang lain. Tak lama berselang, Tommy masuk ke sebuah bar. Lalu dia dengan lancang matiin musik yang ada di sana dan teriak, manggil-manggil nama Duke. Menyaksikan ini, warga lokal di situ langsung memaki dan coba ngehadang dia. Pas keadaan lagi panas-panasnya, Elijah nyadar kalau dia adalah Tommy dan langsung ngasih tahu ke kerumunan. Mengetahui itu, semua orang mundur kecuali satu tentara yang gak kenal Tommy, yang arahin pistol ke Tommy. Tommy nanggapin ini dengan masukin granat ke kemeja tentara itu. Tentara itu pun panik, lari keluar bar dan meledaklah granatnya. Kemudian Tommy ambil pistol tentara itu dan nembak pemutar rekaman lalu maksa Elijah buat antar dia ke putranya. Di sebuah gudang, Duke lagi ngepak barang dan mau kabur, tapi Tommy nemuin dia dan banting dia ke lumpur. Di momen ini, Tommy ambil kantong-kantong obat, lempar ke Duke sambil marahin karena udah kelewatan. Sehabis Tommy nendang Duke jelasin kalau dia nggak sanggup membunuh Ada karena dia masih setia sama keluarga. Tetapi dia sering berbuat dosa karena dosa adalah satu-satunya warisan dari ayahnya. Dia marah, jatuhin Tommy dan mereka berantem di lumpur. Di momen ini Tommy dengan gampang nguasain Duke hingga maksa Duke cerita tentang Beckett dan rencananya. Setelah kejadian itu, Tommy pergi ke kamar mayat. Dia ambil pistol si Johnny lalu nyuruh Johnny pergi. Di situ dia ngomong sama jenazah Ada, bilang seharusnya dia datang lebih cepat pas Ada minta. Dia juga ngaku kalau dia bunuh kakak mereka, dan itu bukan kecelakaan karena waktu itu dia mabuk dan penuh amarah. Tommy jelasin, dia bunuh kakaknya biar bebas darinya. Tapi setelah banyak kematian di keluarga, dia bersumpah bakal ada sesuatu yang baik lahir dari semua keburukan itu. Pas keluar kamar mayat, air matanya ngocor kemana-mana. Setelah itu, pas dia melangkah keluar, Tommy ketemu Beckett dan mereka bermain tembak-tembakan. Di momen ini, kuda-kuda ketakutan sementara, mereka lari-lari nyari tempat sembunyi. Di sini, Beckett coba ngeyakinin Tommy kalau paman Jojon Hitler sudah benar soal bersihin masyarakat dari darah buruk. Dan dia juga bilang ngakhirin perang pakai uang kertas lebih baik daripada pakai bom. Pas Beckett kehabisan peluru, dia dorong kuda-kuda jadi perisai, lalu kabur. Habis itu Tommy naik kuda dan melaju di jalanan. Dan sekarang warga lokal nyambut dia balik, layaknya seorang raja. Di bar, Duke tenggelamin rasa bersalahnya pakai alkohol. Tiba-tiba, Kaulo datang dan jelasin kalau roh Zelda pernah bilang bahwa Tommy dan Duke suatu hari bakal kerjasama. Jadi ini kesempatan Duke buat bener. Kaulo juga ngasih Duke sebutir peluru dan bilang, abis mereka nanganin nasi, Duke harus bunuh Tommy. Kaulo udah janji bakal ngasih ketenangan batin ke Tommy, dan ini cara satu-satunya.
Kalau Tommy mati, Duke bisa jadi Raja Gipsy baru. Itu yang selalu diinginkan ibunya. Pas Kaulo keluar dari bar, dia papasan sama Tommy dan bilang Duke bakal bantu Tommy. Tapi Tommy bilang pertama-tama dia butuh kereta Gipsy. Sementara di dalam bar, Duke lempar koin buat nerima keputusannya. Gak lama Tommy datang dan tuang minuman buat mereka berdua. Di saat itu, Duke setuju untuk bantuin Tommy bunuh Beckett. Beberapa saat kemudian, keluarga dan teman-teman kumpul buat pemakaman Ada. Jenazah Ada ditaruh di kereta Gipsy dengan beberapa foto. Di momen ini, Tommy membakarnya dan terlihat dia menatap api itu dengan kesedihan. Di malam harinya, Duke nelpon Beckett buat ngasih tahu kalau Tommy bakal ngejar dia. Duke bilang dia tetap mau bantu. Jadi Beckett setuju bayar 70 juta pound buat nyelesain rencana itu. Sementara itu Tommy lagi lihat abu bekas kereta Gipsy. Dia didatengin Stagg, kepala pelabuhan, yang ngasih semua info soal gudang mencurigakan dan perahu-perahu di dermaga. Gak lama Duke datang, Tommy kenalin dia ke Stagg dan ngumumin dia mutusin buat percaya sama putranya. Terus mereka susun rencana pakai info dari Stagg. Tommy pengen pakai terowongan Waterloo. Stagg bilang terowongan itu ditutup karena separuhnya runtuh. Tapi Tommy yakin bakal nemuin jalan masuk. Dalam perjalanan ke Liverpool, Tommy terus nulis bukunya dan dedikasikan buat anak-anaknya. Dia nyebut Duke seharusnya jadi pewaris alaminya, tapi misi malam ini adalah ujian buat lihat sifat asli Duke. Akhirnya, Tommy nemuin pintu masuk terowongan Waterloo yang ketutup. Dia minta bantuan Kaulo. Sepupu-sepupu Kaulo langsung motong gerbang pakai alat mereka. Sambil nunggu, Tommy minta Kaulo baca garis tangannya. Kaulo lakuin dan cuma nyebutin masa lalu. Di momen itu, Tommy nanya masa depannya. Tapi Kaulo bilang, malam ini Tommy bakal dapat ketenangan yang dia mau. Mendengar itu, Tommy lalu keluarin pistolnya dan ngaku dia tahu. Kaulo pengen bunuh dia sejak kunjungan pertama. Dia bilang Kaulo pembawa sial. Kaulo jawab, kalau Tommy nggak bunuh Duke, anak itu yang bakal bunuh Tommy. Dan setelah itu, pas Tommy masuk terowongan, Duke ngomong sama Beckett. Beckett nanya rencana Tommy. Duke kasih tahu rute perahu dan mereka cuma punya beberapa senjata. Beckett terjemahin semuanya ke tentara Jerman. Gak lama kemudian, pesawat Jerman ngebom daerah itu, yang bikin banyak bagian terowongan runtuh dan jebak Tommy. Kejadian ini memicu sakit gangguan mental lagi, dan membuat dia berhalusinasi tentang orang-orang tercinta yang udah mati. Tapi di situ Tommy gak nyerah. Dia gali puing-puing sampai bebas, terus lari sampai nemuin tangga. Di dermaga, tentara Jerman ngelihat perahu-perahu datang. Mereka langsung tembak Stagg. Tapi kemudian, Stagg aktifin serangkaian bahan peledak sebelum lompat ke air. Ternyata itu rencananya dari awal. Perahu itu nabrak dermaga dan meledak hingga bunuh semua tentara sekaligus. Di gudang, Beckett nyadar Duke udah nipu dia. Dia arahkan bedil ke Duke. Duke jelasin kalau koinnya nyuruh dia buat gak nurutin ayahnya. Tapi dia milih gak nurut koin itu dan lakuin hal yang benar. Tiba-tiba, bom meledak di gudang. Beckett jatuh, Duke kabur, sementara Tommy akhirnya masuk. Gak lama kemudian, Peaky Blinders ngepung itu gudang. Dan baku tembak terjadi sama sisa tentara Nazi. Mereka bunuh semua tanpa ampun. Tommy juga bunuh beberapa orang sambil nyelinap. Dia ketemu Duke yang nanya, kenapa kelamaan? Di momen itu, Tommy frustrasi dan bilang, dia di sini cuma karena ibunya yang minta. Setelah itu dia suruh Duke pergi. Lalu, Tommy naruh ranjau darat di antara kotak-kotak uang buat diledakin, jadi rencana Nazi hancur. Setelah itu, Beckett naik ke mobilnya dan mulai melaju ke arah Tommy. Di saat itu, Tommy nunggu dengan pistol terhunus. Di momen ini, Beckett tembak perut Tommy 2 kali sebelum Tommy tembak kepalanya. Mobil tetap jalan. Tommy buka tangan nunggu ajal, tapi Duke jatuhin dia, mobilnya malah nabrak tembok. Pas Tommy ngegubrak dan geng ngepung mereka, Tommy kasih pistol ke Duke dan minta dia bunuh dia. Awalnya Duke nolak, tapi Tommy ngotot, akhirnya Duke tarik pelatuk. Setelah kejadian itu, Peaky Blinders pamitan sama bos mereka. Duke nangis pas Tommy meninggoy sambil bacain puisi. Geng itu manggil Duke Raja Gipsy baru. Maka Duke nyuruh mereka bakar semua uang palsu yang tersisa. Beberapa waktu kemudian, Kaulo ambil buku Tommy dan kasih ke Duke. Geng itu kumpul di sekitar kereta yang berisi jenazah Tommy, beberapa foto, dan uang palsu terakhir. Di momen terakhir, Duke membakar jenazah Tommy. Mereka bertahan berjam-jam di sekitar api buat ngasih perpisahan untuk sang legenda.